Selamat datang di segmen Ngobrol bersama Joni. Dalam segmen ini, Joni akan berbincang-bincang dengan bintang tamu. Mari saksikan. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sah. Selamat malam, Pak Ben. Iya. Ngobrol lagi kita. Ya, ngobrol lagi. Jadi gini, kemarin itu kita sempat ngebahas tentang PKI, Pak. Ya kan? Dan saya tuh tertarik sebenarnya sama apakah PKI itu benar melakukan atau tidak. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, nama saya Ben Adriansah. Saya adalah pimpinan redaksi media online Suara Wakil Rakyat. Sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak.
kita langsung aja. Waktu kejadian G30 PKI kira-kira Bapak umur berapa itu, Pak? Belum lahir. Belum lahir ya? Nah, Bapak lahir di tahun 71. Ketuaan gua. Oh. Gua masih umur 27. Tapi Bapak tahu kejadian itu gimana? Ya, kalau tahu kejadian itu gimana semua orang tahu. Kita langsung ke yang spesifik. Oke. Di mana posisi Pak Harto ya kan? Iya, iya. Ini kita hanya sekadar pengetahuan, Mhm. bukan untuk menyudutkan seseorang atau oknum gimana. Ini kan cerita. Aha. Biar bagaimanapun, Pak Harto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia ini, kita harus menghargai. Perkara lewat jalur gimana dia jadi presiden itu urusan lain. Oke. Jadi buat Joni, ini pengetahuan agak sedikit serius. Jadi karena sudah terstigma sejak lama kalau Pak Harto itu adalah pahlawan revolusi, dapat kita sebutkan pahlawan revolusi, memang benar. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Beliaulah yang menyelamatkan NKRI dari paham komunis. Kalau nggak ada Pak Harto waktu itu, Nah, saya ulang lagi, kalau nggak ada Pak Harto waktu itu, kita mungkin nggak kayak gini. Karena Pak Harto itu berani mengambil tindakan cepat, lugas, dan tegas. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Soekarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolim dengan antek-anteknya. Perkara dia temenan sama Untung zaman dulu sebelum tahun 65 bla 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 bla, itu lain cerita, lain porsi. Kenapa Pak Harto nggak menjadi target PKI padahal pangkatnya waktu itu Mayor Jenderal, Pangkostrat, atau bagaimananya? Ya bagi saya mungkin di situ kesilapan DNID sama Untung. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Pangupur 4 akan datang tidak lama lagi. Jadi perkara Pak Harto ada apa-apa sama Ahmad Yani itu urusan dia. Perkara Ahmad Yani terlalu tegas menampar beliau waktu di Kodam di Ponorogo, nah itu yang cerita emang kesalahan. Jadi kalau di tentara kan kayak gitu. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Ya. Ada apa?
Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian! Lancang kalian! Tahu apa kalian? Jadi! Tapi takdir berkata bahwa Pak Harto luput dari target PKI. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia (PKI) membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Sam Kamaruzaman sebagai ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai DN Aidit. Biro khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Yang Bapak tahu tentang G30 SPK itu seperti apa sih, Pak? Ya, seperti yang semua orang tahu. Gimana tuh? Ya, perencanaan, Dewan Jenderal, bla bla bla. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan, kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Jangan sepelekan latihan baris. Dikiranya baris itu nggak penting. Sebelum bisa nembak, itu harus bisa baris dulu. Itu yang namanya disiplin. Ngerti? Tegak senjata! Gerak! Masih juga salah. Lah baris aja nggak becus loh. Lah kok mau nggak nyanyi kolim? Goblok! Yang film PKI garapan Arifin Senur, terus rumor itu. Saya lihat itu terlalu propaganda, Pak. Iya nggak apa-apa. Itu kan pemikiran masing-masing, kita menghargai ya. Tapi yang jelas di sini nggak ada menang kalah. Selamat NKRI dari paham komunis lah yang menang. Nggak ada, bukannya individu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Mereka orang-orang jahat, tidak beragama, tidak berbudi. Ma. Ya Allah. Bapak orang baik, Menteri Air yang baik. Siapa yang membunuh Bapak, Ma? PKI, komunis. Jahat mereka. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Yang saya bingung, Indonesia selamat dari paham komunis. Iya.
kenapa komunis itu begitu berbahayanya bagi Sangat bukan berbahaya bagi Indonesia, bagi dunia. Komunis itu tidak mengenal agama. Seenggak sembayangnya orang Islam, seenggak ke gereja-gerejanya orang Kristen dan lain-lain, mereka agama itu merupakan sebuah hal yang wajib. Agama itu mengakui Tuhan. Ada komunis enggak. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, Sopsi, fana semua itu. Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita, hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Nggak boleh kayak gitu. Seenggak-enggaknya dalam hati itu ada. Ya nggak apa-apa, saya menghargai itu. Ada sejarah itu paham masing-masing ya. Paham masing-masing. Oke. Kalau yang itu saya mesti meluruskan juga ya. Iya. Saya pelajari itu, saya pernah baca-baca. Alasannya kenapa agama itu harus dihilangkan. Karena gini Pak, orang itu beragama di Indonesia aja ada 6. Ke-6-nya itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Maksud saya bukan agamanya ya, tapi orangnya. Individu, ya. oknum. Oh iya, orangnya. Kalau paham ya semuanya tahu lah, itu mengajarkan kebaikan. Tapi orangnya ini yang bermasalah ketika didoktrin dengan agama. Memang interpretasi orang itu berbeda-beda. Nah, yang menjadi berbahaya seperti ini. Ketika Bapak Islam, saya Islam. Islam Bapak dengan Islam saya beda. Nah, semakin banyak perbedaan bagi komunis itu membuat perpecahan itu tidak baik, Pak. Termasuk kan intinya sebenarnya komunis itu bukan masalah agama. Titik beratnya itu di ekonomi. Awal mulanya itu ekonomi sosialis. Tahu. Jadi antara yang kaya dan yang miskin itu sangat berbeda saat itu. Nah, itu yang harusnya disingkirkan. Bajunya raja-raja itu bagus-bagus ya, Mak? Ya bagus, raja. Makanannya enak-enak. Enak-enak, semuanya enak-enak. Sedap-sedap. Ayo tidur, dongengnya besok lagi. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk Sopsi? Ikut-ikutan bernasakom? Biar naik pangkat, naik golongan? Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Iya. Tapi Karl Marx kembali berpikir, bukan hanya ekonomi. Ternyata etnis berpengaruh, budaya berpengaruh, termasuk agama. Iya. Makanya di saat sampai sekarang pun Cina itu walaupun etnisnya banyak, kan di Cina nggak cuma suku Han doang kan, ada suku-suku lain kan, tapi mereka harus disamaratakan seperti di Beijing gitu. Itu salah satu alasannya. Iya. Apakah yang menurut Bapak komunis yang berbahaya itu ketika kita kehilangan identitas kesukuan, tapi identitas kita Indonesia yang satu semua sama gitu. Apakah itu yang berbahaya? Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chou En-lai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini
tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Saya benang merahnya satu komunis tidak mengakui Tuhan, itu aja. Cuman karena tidak mengakui? Iya, itu aja gitu loh. Oh, cuman karena Tuhan? Iya, karena apa-apa kan kita urusannya ke Tuhan, bos. Bukannya gue soalim atau gimana, ya pasti kayak gitu. Karena siapapun orangnya, kalau harus udah kembali ke Tuhan. Harus kembali. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Apakah ketika kita tidak beriman, negara ini hancur? Hancur pasti. Karena? Contohnya Nepal. Nepal kan bertuhan. Bukan, ibu kota yang pernah kena gempa dahsyat, Kathmandu, ya Nepal, bos. Itu kenapa? Kenapa? Udah gimana, udah nggak bisa ditolerir. Apanya? Sama kayak kita kan ngomong PKI tadi nih. Partai Komunis Indonesia waktu pemilu 55 dia 3 besar. Iya, benar. Ketiga besarannya ini membuat gede kepala. Ya. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra Nabi Nuh. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim.